Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara yang insya Allah sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Pemateri yang kedua telah hadir membersamai kita. Beliau adalah salah satu aktivis atau praktisi di bidang penulisan yang telah malang melintang di dunia perhumanan. Alhamdulillah beliau juga salah satu pendiri majalah Intisabi PUI Jawa Barat dan sudah beberapa periode menjadi pengurus PUI di Jawa Barat. Alhamdulillah beliau akan membersamai kita dengan tema unsur dan jenis penulisan, di mana nanti akan dijelaskan tentang unsur-unsur dalam sebuah tulisan, jenis-jenis tulisan, tulisan yang menggerakkan rasa dan semangat, dan yang terakhir penulis yang menjadi tokoh dunia. Tidak akan berpanjang kalam lagi, marilah kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau kepada Pak Asep Samsur Romli. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas terdengar? Udah nyala? Kurang dekat. Oke. Barusan teh sudah assalamualaikum ya? Diulang lagi, nggak usah. Cukup sekali. Gambarnya belum masuk. Alhamdulillah saya bisa hadir langsung di lokasi karena acara ini katanya sih dilakukan secara daring dan luring, online dan offline. Ternyata yang offline-nya panitia. Yang offline-nya panitia, dan saya harap kalau tadi saya lihat ada 20 orang yang ikut pelatihan ini. Kurang dekat. Harusnya pakai clip-on memang ya. Iya. Saya harap yang ikut pelatihan ini, tadi mah memang belum nyala kali. Nyala. Ini buktinya nih, ada nih. Tadi nggak ada ya. Oke, berarti harus diulang ini ya. Ya untuk kepentingan rekaman nanti dieditkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan dulu ucapan terima kasih kepada Kang Hendra Gunawan, Kang Hendra Mupla saya menyebutnya. Di HP saya juga Hendra Mupla, cuma udah berubah lagi nomornya kan, udah lama banget ya. Ini adalah Kang Hendra ini guru saya di bidang musik. Saya dulu penggemar masjid, ya. Mupla ya, Masjid Universitas Pajajaran Lapoa, masih ingat saya. Lawan sama-sama Unpad. Tapi nuhun Kang Hendra sudah menghubungkan kembali silaturahmi saya dengan PUI Jabar. Setelah terakhir saya sering hadir di PW ini, Pak Iding tahun berapa tuh terakhir? 2010 ya? Ya berarti selama 10 tahun lah kurang lebih, karena saya jadi kepala biro media itu di zaman kepengurusan Pak Jaja Jahari periode 2 dan periode pertama Pak Iding. Nah karena sudah 2 periode maka kan tidak boleh 3 periode. Ya, mending kalau berkualitas. Prestasi yang 3 periode kan temenang. Maka saya memutuskan untuk mengundurkan diri, di kesempatan kepada yang lain. Ya. Meskipun yang lain masih, saya gitu. Malas sebenarnya. Jadi saya masih, sekarang pun masih. Saya di anggota Komisi Evaluasi dan Supervisi Dewan Pertimbangan Wilayah Detinwil. Ya diajak Pak Samsi, sangat diajak sih, dipaksa sebetulnya ya. Dan saya nggak bisa nolak ya, karena saya bagaimanapun adalah
keluarga PUI. Ya. Saya alumnus Madrasah Ibtidaiyah PUI Darul Khairiyah Kalong Jaya Marni Leuwiliang, dulu Leuwi Sadeng, sekat dulu Leuwiliang, sekarang Leuwi Sadeng, Bogor, Kabupaten Bogor. Jadi saya sekarang masih ada, MI PUI-nya masih ada, gitu ya. Masih dapat bantuan juga. Ya. Sebelum mulai, saya akan luruskan beberapa hal dulu, klarifikasi tabayun. Ya, yang pertama saya ditulis di poster ya, di flyer akademisi UIN Bandung. Itu dulu, sudah tidak lagi. Saya dipecat karena saya hanya S1. Kalau dosen kan harus S2. Ya, saya S1. Jadi tahun 2003 sampai 2017, sekitar 14 tahun saya ngajar di UIN Bandung dan perguruan tinggi lain, khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ngajar jurnalistik dan penyiaran. Nah, ketika undang-undang guru dan dosen berlaku, saya dipaksa lah untuk mengakhiri karier sebagai dosen honorer. Yang pertama itu. Yang kedua disebutkan saya aktivis ISMI. Lagi-lagi saya katakan sudah tidak lagi. Saya jadi aktivis ISMI itu tahun 2000 sampai 2015, 15 tahun lah ya. Khususnya sebagai ketua Batik Balai Jurnalistik ISMI Jabar. Batiknya belum bubar, vakum saja. Jadi tidak salah-salah amat sih Kang Hendra. Masih lah pernah gitu ya. Kemudian pemerhati media ya, praktisi media ya. Itu yang pertama. Klarifikasi pertama. Harus klarifikasi karena ini menyebar ini. Yang kedua, saya ingin kasih masukan juga ke panitia. Ini bikin bingung acara kita ini Kang Hendra, ya. Kang lupa lagi namanya. Kang Nasrun, ya. Jum. Ya acara teh bingung Jum. Sigana itu perbuatan Jum gitu. Dina undangan saya baca di Instagram, judulnya undangan webinar. Nama acaranya workshop. Ari link pendaftaran, tinggal link pendaftaran. Pelatihan. Jadi acara orang ketilu gitu. Webinar, workshop, pelatihan. Tapi secara praktis mah salah tenan naon karena perpaduan ya. Iya, ini perpaduan. Webinar itu kan website seminar, artinya seminar yang dilakukan secara online. Jadi aslinya mah seminar memang gitu ya. Karena dilakukan secara online lewat aplikasi, website jadi webinar. Nah, ada juga Kang Hendra, Kang Nasrun, Kang Jum dan peserta yang lain kegiatan yang memadukan antara seminar dengan workshop. Workshop itu kan bahasa Indonesianya lokakarya kan? Workshop itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kan lokakarya. Nah, ada kegiatan yang memadukan antara seminar dengan lokakarya yang disebut semiloka. Pernah dengar ya? Nah, itu semiloka. Jadi memadukan antara seminar dan lokakarya. Hal itu menunjukkan beda antara seminar, garis miring webinar, lokakarya, dan pelatihan. Jadi 3 acara yang berbeda sekarang disatukan. Semilokatran training. Ya tapi itu naon ya, karena namanya juga Persatuan Islam, jadi menyatukan seluruh acara. Menyatukan webinar, workshop dan pelatihan. Dan memang di sesi pertama juga kan begitu isinya. Seminar itu kan sekumpulan orang membahas satu isu. Ya, ada narasumber, jadi ada yang membahas ya. Lokakarya juga sama workshop. Kalau workshop itu seluruh yang hadir adalah para ahli membahas satu isu juga, tapi menghasilkan sesuatu. Kan workshop. Ya, orang bikin meja aja disebutnya kan workshop. Nah, ya. Studio ya kan workshop. Jadi bikin sesuatu kalau workshop. Nah, kita juga bikin sesuatu kan tulisan. Nah, kalau pelatihan, training itu adalah skilling. Ya, jadi penanaman skill, keterampilan lebih tinggi lagi. Ada juga re-skilling, re-skilling, ada juga upskilling. Jadi skilling, re-skilling, upskilling. Pelatihan itu ada tiga, bukan level, 3 macam lah, 3 jenis ya. Nah, jadi acara kita ini memadukan antara ketiga itulah, ya,
seminar, lokakarya dan training. Tidak apa-apa, sah-sah saja, tidak salah, tidak dipidana. Ya, tidak ada unsur pidana dalam hal ini. Cuma untuk pengetahuan kita ya kawan-kawan, ya teman-teman yang di panitia maupun di peserta, kita memang harus belajar membedakan juga kegiatan-kegiatan. Dan ini bukan pertama kali Kang Hendra, sering saya diundang ya. Acara non seminar, praktek pelatihan. Atau acara non pelatihan, ada praktek seminar. Kita bolak-balik ya, bolak-balik gitu kan. Wah, ini ternyata belum tersosialisasikan dengan benar apa itu seminar, lokakarya, pelatihan, penataran, naon deui kaditu ada konferensi pers, ada semiloka, ada banyak sarasehan ya, ya banyak. Jadi nama-nama acara itu harus kita paskan. Tapi bagus ya. Beruntung di PUI ini tiga-tiganya masuk. Karena memang acaranya juga model begitu. Undangan webinar, acara workshop, dan linknya pelatihan. Bagus, mantap itu ya. Dicatat itu kawan-kawan yang Jum kayaknya Jum dia. Nggak gambarnya Jum gitu ya. Jadi saya bisa pakai Jum gitu kan, karena saking akrabnya ya. Jadi dulu sejak waktu aktif di sini ya yang Jumadi sagulung sagulung sagalang yang Jumadi gitu ya, sampai ke acara di mana-mana. Wah, pusat ya. Walah, tadi juga pertanian pusat sekjen, tapi apapun aktivitas kita, apapun status sosial kita, apapun profesi kita, kalau kita enggak nulis mah seperti dikatakan Bang Kadir ya. Seperti dikatakan Bang Kadir tadi, kita tidak dikenal. Saha maneh teh. Maka harus punya karya, minimal tulisan. Minimal nulis di koran. Koran yang geus usumnya di website lah. Kan sekarang punya media sendiri, PUI. Maka wahai humas dan media PUI, kelolalah website dengan baik dan benar. Saya tidak hanya mengajak, tapi juga ngasih ilmunya ya. Saya kasih bukunya tuh. Ya, humas online. Benar sini Kang Nasr. Kita tunjukkan ke peserta. Ya. Nah ini. Ya ini buku saya terbaru. Penerbitnya Lekas. Bisa lah kelihatan ya. Ini buku humas online, jadi humas PUI se-Jawa Barat minimal wajib baca buku ini. Nanti diborong sama bidang humas dan media PW, dibagikan kepada DPC buku ini ya. Gitu kan. Ini humas kekinian. Boleh dibaca, insya Allah banyak hal baru. Karena di kampus pun untuk pegangan mahasiswa buku ini. Boleh ngadu silahkan, karena ketika saya nulis buku ini saya tanya ke penerbit, hey penerbit, coba survei. Lolos kan ke acara ayah? Belum ada. Ya saya terbitkan. Tapi pemasaran online oge-nya baik dari humas online. Ya. Nah, jadi buku ini sekaligus berbagi pengalaman. Awalnya tulisan, artikel di blog, di website. Lama-lama kok jadi banyak begitu tulisan tentang humas online. Begitu di rekap gitu ya, rekapitulasi, bisa jadi buku sih kan ya. Nah, akhirnya jadilah buku ini ya. Ini udah terbitnya tahun lalu ya. Humas online panduan praktis cyber PR. Mungkin di webinar garis miring workshop garis miring pelatihan berikutnya bisa bertemakan humas online atau cyber PR ya. Siap. Nah, jadi itu tabayun yang ketiga. Yang kedua ya. Yang ketiga, how to be productive writer. Udah disadari belum itu double T? Coba googling writer double T aya teu. Sok. Iya, begitu saya googling aya teu bahasa Inggris writer. Saya coba googling Kang Hendra, writer teh naon sih? Begitu writer, cuma di deui ya. Ajis saja ya. Mana Ajis? Hadir teh Ajis. Ngacung. Mah carekan udah gogen. Ya, punten ya kawan-kawan yang belum kenal saya, kalau Kang Hendra, Kang Nasrun.
apalagi Kang Jum sudah tahu gaya saya gini. Ya sok haok bokor-bokan. Tapi eta teh kasih sayang gitu. Kasih sayang seorang kakak, seorang guru meureunnya. Bawaan di Bogor itu. Aya darah bantunan meureun seutik gitu. Oh Jasi enggak? Oh Jasi kan ki. Ira balik. Urang di sini balik. Aing geus lihat balik. Geus balik. Oh di Bandung, oh semohon di Bandung mah tos kami atunya. Begitu pulang ke Jasinga, pulang ke Kalong Jaya Mardi, ke Luliang, tetangga pada heran. Ya ampun ini lemes kieu cenah euy nyari tanah euy cenah gitu kan. Padahal biasa eta lentongna berbeda. Anu tadi ka mana sih? Wah ingat ieu. Ayeuna mah tadi ka mana? Jadi judul pertama tulisan kawan-kawan itu bisa tentang dampak ngumbara. Dampak ngumbara itu apa? Berkelana, dampak ada berkelana malah bawa Roma Irama itu tema. Mengembara. Ada lagi bahasa Indonesianya. Merantau. Ya pengaruh Jasinga jadi bingung. Jasinga nanggung ngedenger teh. Baik, kita mulai. Jadi productive writer. Ya, penulis produktif. T-nya tolong dihapus. Jangan sampai ini ngerap di peserta ya kawan-kawan. Jangan sampai ini salah ya. Jadi bukan lagi tidak tepat tapi salah. Karena untungnya tidak ada maknanya ini. Begitu saya buka, saya googling, coba tanya ke kamus bahasa Inggris. Nonsense, nothing katanya. Mean nothing, nggak ada artinya itu. Ya, jadi dalam bahasa Inggris pun nggak ada ini. Iya. Masih hujan. Ya. Atau alasan ngaku salah atulah. Baik. Kita mulai dengan materi sekarang ya. Bisa ditampilkan nama saya Asep Samsul M. Romli, panggilannya Romel Tea atau Kang Romel. Kawan-kawan bisa googling dengan nama Asep Samsul M. Romli, bisa dengan Kang Romel, bisa juga dengan Romel Tea. Saha sih ieu jelema teh? Mangga gitu kan. Geuning sih urang Leuwiang. Nah, gitu kan ieu logat Jasinga. Geuning sih urang Leuwiang. Geus di Bandung sih eta. Geus di aing mah. Selila di Bandung. Tahe kakak Pak Samsi telepon. Nanti Pak Samsi nonton ini. Halo, yang dari Bogor. Ini DPC Bogor ini. Tolong amankan yang namanya Cecep Stone Haji ya. Kakak. Pengurus PUI Bogor Kabupaten. Kakak. Ya, Kiai Haji Cecep Stone Haji. Memang gila mah Cecep teh kakak sorangan. Saya dipanggil lagi bukan Romel, Aceng gitu. Aceng gitu kan. Alhamdulillah insyaallah ya. Jadi madrasah PUI teh dulu pesantren. Dijadikan madrasah gitu kan. Nah, saya simkuling Aceng jadi mun aing balik ka Kalong teh ieu dipanggil Aceng gitu tah. Baik, kita mulai ya. Jadi hari ini saya diberi tugas oleh panitia oleh Kang Hendra dan kawan-kawan membahas tentang unsur judulna heula atuh Jum. Panitia Jum. Nah, iyalah. Ya, unsur dan jenis tulisan. Ya, unsur dan jenis tulisan. Jadi unsur tulisan apa saja? Elemen, anasir jamaknya ya. Atau bahasa Inggrisnya elemen of writing. Kemudian ada type ya, jenis tulisan. Banyak jenis-jenis tulisan itu. Unsur tulisan akan membawa kita pada apa yang harus kita siapkan untuk nulis. Jadi menulis teh kalau kita nulis harus nulis apa? Sedangkan jenis tulisan itu format atau ya tipe. Mau nulis apa nih? Ada tulisan jurnalistik, ada tulisan fiksi, ada tulisan kreatif, ada novel, ada buku, itu beda. Caranya juga beda. Tapi nanti akan saya sampaikan cara termudah untuk menjadi tulisan, untuk menjadi penulis ya. Kalau dari panitia kan judulnya unsur dan jenis penulisan ya. Itu juga membingungkan, sesuai diubah lagi jadi tulisan. Itu kan penulisan kan iya penulisan proses ya. Ini langsung tulisan ya, isim aja langsung ya, al ismu. Yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam. Bongan tadi disebut ajengan. Jadi keluar ilmu nahuna gitu ya. Nah, bapak saya namanya Kiai Haji Mansur ya.
Di Bogor mah dikenal Kaja Singa, kenal Jawara. Tentak di kadek baheulana. Ya anakna menerak. Oke, 3 pokok bahasan. Sebetulnya ada 4 ya. Yang keempat itu tokoh dunia yang menjadi penulis, kebaliknya. Penulis yang menjadi tokoh dunia. Nah, saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Kang Hendra juga sudah di awal-awal pembukaan nama-nama tokoh ya. Oleh Kang Kadir juga Kang Kadir juga disampaikan. Jadi saya 3 sajalah ya karena bisa cari sendiri nama-nama gitu ya. Hamka, Yusuf Qaradawi dan sebagainya kan. Jadi yang pertama unsur tulisan, yang kedua tentang jenis tulisan, yang keempat tentang tulisan yang menggerakkan. Nah, ini mantap ini. Ini bahasa mufla ini. Bahasa mursyid ini. Jadi bagaimana tulisan yang menggerakkan? Bocorannya sih bagaimana lagu yang menggerakkan. Ya. Bagaimana lagu yang menggerakkan? Saya sudah kasih contoh tadi. Contohnya lagu mufla judulnya Kesaksian. Kesaksian itu ditulis oleh wartawan PR Ahmad Setiaji, Kang Aji. Seorang wartawan menulis lirik lagu. Artinya apa? Dia menulis jenis tulisan jurnalistik oke. Begitu menulis kreatif writing, tulisan kreatif juga oke. Karena lirik lagu kategorinya tulisan kreatif. Dan mantap itu. Pantesan cek saya teh si Agus Hendra mendasar teh bisa nyeus teh. Si hari teh Kang Aji. Agus tuh vokalis juga ya. Agus Mufla ya. Disaksikan kami ini muslim. Saksikan kami mukmin nanya. Saksikan kami ini mukmin. Saksikan kami ini muslim. Saksikan kami ini musin. Saksikan kami ini mujahid. Nah, ini sebetulnya lagu demo ini. Jadi kalau iya, wahai muslimin, wahai mukminin, muslimin dah. Wahai muslimin, ini dulu syutingnya di Bisa saya siap. Tinggi suaranya. Pelankannya tunjukkanlah cita-cita kita menggapai taman surga, merebut susu surga, meraih gelar syuhada. Wih, itu jahit radikal itu. Radikal. Betul. Palestina, itu wahai kawanku mujahid muda dulu ya. Tapi ada juga nasib yang cengeng. Nantikanku di batas waktu. Namanya romantic nasib ya. Dan itulah sebabnya nasib Parung. Ya, nanti kita bahas lah. Kita bikin seminar tentang nasyid. Mari kita kembali nasyid. Ya, karena yang sekarang kan yang muncul Melayu. Ya kan? Aku sekuat hati bertahan kamu. Menang tuh yang gitu di dia menang lah ya. Ya ini contoh aja, contoh. Baik, kita buka sekarang unsur tulisan. Slide berikutnya. Nah, apa saja itu unsur tulisan ada di sana ya. Unsur tulisan ada di sana. Saya kayaknya harus buka HP saya ini. Karena tebih teuing. Alit teuing. Saya harus buka sebentar ya. Saya buka dulu PDF di HP yang dekat. Bisa? Ya, boleh ya. Nah, perbesar. Bagus. Perbesar aja kalau gitu saya lanjutin, saya rekamannya. Ya. Jadi yang pertama itu gagasan, ide. Ya, tadi sudah disampaikan di pemateri pertama tentang gagasan, yaitu topik yang akan dituliskan. Jadi ada dulu gagasan, ada ide, ada teknisnya adalah judul. Rek nulis naon, tema ya, tema topik. Dengan catatan begitu Anda menemukan tema atau topik, disempitkan temanya. Harus spesifik. Contoh misalnya, saya mau nulis tentang kota Bandung. Kota Bandung kita kan luas. Mau apanya? Mau tentang pasarnya, kulinernya, fashionnya, anak mudanya, musiknya, budayanya, banjirnya, sampahnya, persibnya, hidup persib. Besok main lagi. Jadi apanya? Jadi disebutkan. Contoh lain, kita menulis tentang PUI. Kan luas, apanya? Sejarahnya,
kelemahannya, kelebihannya, kadarnya, apalagi karya-karya pengurusnya, atau tentang cabang-cabangnya, tentang perilaku pengurusnya. Fokus disebutkan budayanya atau intisabnya, ya, sekolah-sekolahnya, pendidikannya, keunggulannya. Jadi fokus satu-satu. Jadi begitu menulis tentang sesuatu, begitu tema. Jadi gagasan, ide, garis miring ide, itu turunannya tema atau topik. Nah, dalam tips menulis itu narrow your topic. Disempitkan temanya, fokus. Jadi terluas teuing. Ini semacam karya ilmiah juga kan begitu. Apanya gitu kan. Anda menulis tentang Islam, apanya nih? Ya. Syariat Islamnya, imannya, ihsannya, tokohnya, nabinya, Tuhannya, apa? Kitab-kitabnya, Al-Qur'annya, jelas. Nah, setelah menemukan tema gagasan, kan harus disampaikan, diomongkan, yaitu tuturan. Ya, jadi cara menyampaikannya. Bagaimana kita menuturkannya? Dengan gaya apa? Nah, di sini nanti nyambung dengan jenis-jenis tulisan. Demikian pula yang keempat, jadi dalam sebuah tulisan itu ada ide, ada penuturan, ada juga tatanan, aturan dalam menulis. Ya, ada dulu EYD ya, sekarang PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini banyak juga kawan-kawan yang belum tahu mungkin ya. Sekarang EYD sekarang tidak berlaku. Ya, EYD ejaan yang disebutkan sudah tidak berlaku. Sekarang namanya PUEB. Boleh, sekarang makan ada Mbah Google. Ya, Mbah Google itu bukan pinter, dia kan mesin pencari, dia kerjanya indexing. Google itu mesin pencari. Selain Google ada Bing, ada Yandex, ada Yahoo, mesin pencari juga kan. Nah, tugasnya Google itu adalah kerjanya itu crawling, indexing, ranking. Merambah, dia nyari, lalu mengindeksnya, lalu memeringkatnya. Nah, ketika kita ketik sesuatu di Google, maka Google akan mencarikan, lalu menampilkan ke kita. Nah, di situ ketika kita nulis di website, disitulah ada namanya optimalisasi atau optimalan mesin pencari. Ada SEO namanya SEO, Search Engine Optimization. Nah, itu bedanya nulis di koran dengan di website itu. Salah satunya. Di koran mah bebas. Ya, tidak ada, karena nulis di media cetak maksudnya, koran, majalah, itu kita nulis untuk manusia saja. Untuk dibaca manusia, tapi di website kita nulis untuk man and robot, man and machine, Google. Jadi harus ada trik tambahan. Ya, ada trik tambahan. Ini mungkin di agenda berikutnya pelatihan menulis online misalnya gitu ya. Boleh ya. Tapi kalau sering silaturahmi, saya ke sini atau timnya ke rumah bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi di sini juga sudah ada ya. Di cyber Humas Online ini sudah ada. Karena di sini saya tekankan Humas Online sekarang itu website sebagai hubnya, pusatnya. Sentralnya itu website. Jadi humas modern, marketing modern, marketing saat ini maksudnya di era online, itu website menjadi hubnya. Bukan media sosial, karena media sosial punya orang lain. Ya, akun kita bisa disuspend kan, bisa di-ban kan? Iya, kita bikin Facebook bisa hilang segala macam. Kalau website sendiri. Nah, itu ada ya. Oke, berikutnya ada wahana. Ya, wahana coba ke atasin. Ya. Wahana. Ya, ini soal tata bahasa. Jadi setelah ada gagasan, ada kemudian kita ada penuturan, penyusunan kalimat sebagainya, ada tatanan penuturan bahasa, ada kemudian tata bahasa yang harus digunakan sesuai dengan target pembaca kita. Ya, kita nulis skripsi, nulis tesis, nulis artikel kan beda-beda. Nulis untuk dibaca umum dengan nulis untuk dibaca khusus itu beda. Ya, saya masih ingat ketika sidang skripsi dulu. Ya, ini si dosen ini ngetes saja kali. Karena tulisan yang ngetes yang nguji saya itu ketika skripsi, tulisannya itu suka saya edit di waktu saya di Mingguan Hikmah Pikiran Rakyat. Nah, begitu sidang skripsi pertanyaan begini. Manggilnya juga bukan Asep, Romel kan? Mel, kenapa tulisan Anda yang di skripsi ini kok katanya kaku banget?
nggak kayak di tabloid, nggak kayak di koran. Itu menarik. Itu kenapa? Ini saya tahu ini pertanyaan mancing. Tes. Ya saya jelaskan perbedaan antara karya ilmiah dengan karya ilmiah populer atau dengan karya populer. Nah kita juga harus paham itu. Ketika kita nulis untuk koran, itu istilah-istilah ilmiah singkirkan. Ganti yang kira-kira dimengerti oleh umum. Ya. Misalnya apa ya di PUI yang jargon PUI apa yang khas? Intisab, Islahus Samaniyah. Nah, Islahus Samaniyah kadar PUI mungkin ngerti. Nah, yang non PUI gimana? Nah, atau bahkan jangan mentang-mentang kita orang PUI, kemudian ketika nulis PUI di artikel dipanjangkan PUI nate. PUI hunkul. Orang nyari-nyari di PUI itu apa? Nah, ya kan? Nah, jadi harus dipanjangin. Jadi salah satu tatanan tadi di elemen tulisan itu, salah satu teknis ini ya. Ketika kita menulis singkatan, maka singkatan yang pertama kalinya harus dipanjangkan dulu. Misalnya, Dewan Pimpinan Wilayah, pimpinan pengurus ya. Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Umat Islam Jawa Barat, baru dalam kurung DPW PUI Jabar. Jadi orang paham, DPW teh Dewan Pengurus Wilayah, PUI teh Persatuan Islam Jabar teh Jawa Barat. Itu masuk dalam elemen tulisan tadi. Di elemen ada tuturan, ada tatanan tadi, ada juga wahana. Jadi intinya sih ini, kalau kita simpulkan keempat unsur ini adalah redaksional dan substansial. Oke, itu unsur yang pertama. Yang kedua, sistematika tulisan. Sebuah tulisan itu secara umum ada judul, ada intro, ada pemaparan, ada closing, penutup. Itu secara umum. Ya, judul, intro, bridge, ini opsional. Bridge itu identifikasi masalah lah kalau deskripsi. Ya, jadi judul, intro itu pendahuluan, bisa kutipan, bisa pepatah, bisa apa. Nah, setelah itu dibawalah, disampaikan kepada pembaca dari masalah ini, dari kasus ini apa yang mau dibahas. Maka pointers berikutnya adalah poin berikutnya sistematika, judul, intro, lalu bridge, ya, jembatan. Maksudnya jembatan itu adalah identifikasi masalah, rumusan materi yang disampaikan, kemudian closing, penutup. Nah itu teknis. Hujan ya? Nggak pengaruh kan keluar? Maksudnya nggak pengaruh ke online, ke Zoom. Nah itu dia masalahnya. Saya takutnya yang sinyal yang jadi masalah ini. Masih aman di sini. Masih aman ya. Makanya jangan banyak-banyak kalau webinar. Maksimal 100. Kalau di 100 oyak dia. Rungkan. Nah, jadi sistematika. Bagaimana dengan sistematika tulisan artikel? Umumnya kan artikel, ya. Kalau artikel ada di setelah judul itu ada namanya by name, by line, ya. Ada by line namanya. Oke. Jadi saya pakai yang ini aja. Nah. Yang RW udah rabun mah faktor U. Ya, sistematika tulisan, jadi judul harus menggambarkan isi, panjangnya 5-7 kata rata-rata. Tapi kalau tulisan artikel itu bisa lebih pendek lagi, cuma 1 kata juga boleh. Kalau artikel bebas, judulnya apa saja, bikin penasaran pembaca kan? Judulnya boleh, tapi judulnya juga kalau untuk dibaca untuk publik harus langsung dimengerti oleh publik. Jangan ngawang-ngawang, jangan ilmiah. Kemudian intro pendahuluan tadi ada ya, kemudian bridging ya. Dalam MC kan ada bridging juga ya. Ada bridging dalam pembacaan berita, presentasi ada bridging ya. Iya penyiar ada bridging. Kemudian dalam artikel bridging ini identifikasi masalah atau pointers yang akan menjadi subbahasan. Sebagai gambaran gini. Ini kita mulai dari intro ya.
Intronya kan meringkas berita atau topik yang akan dibahas. Contoh gini. Kasus terbaru apa? Anu di Cadas Pangeran teh saha? Yana. Atau orang mana aslina? Sumedang. Sumedang. Oke. Seorang warga Sumedang menghebohkan jagat maya. Ya. Diberitakan dia hilang dan hanya menyisakan motor. Pokoknya kutip berita lah. Ya. Ternyata dia ngeprank. Ngeprank itu bahasa netizen sebetulnya ya. Karena si Yananya juga mungkin tidak benar ngeprank. Emang niatnya emang kabur weh. Iya kan? Iya. Nah, jadi kita ringkas berita. Yana menghebohkan, bahkan kuncen-kuncen, bercandaan, tutup praktik gitu kan. Naon deui? Kesakaralan, Cadas Pangeran menghilang, hatur nuhun. Jadi Bapak Yani ini secara tidak langsung berdakwah karena dia menghilangkan tahayul, hurafat dan bid'ah. Nah, di bridging kita katakan tulisan ini akan membahas apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yana. Satu itu. Yang kedua, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Yana Orai Koneng ini. Jadi satu kita ngebahas. Tentu saja didukung data dan fakta. Yana ini ternyata masalahnya ini, kutip. Dia terlilit utang, segala macam kan? Bahas. Yang kedua, misalnya terlepas dari perilakunya yang menggemaskan, gitu namanya. Menyusahkan banyak orang, mempermalukan banyak orang juga. Sebenarnya ada sisi positif dari Yana ini, yaitu dia memberantas tahayul seputar Cadas Pangeran. Dalam Islam, tahayul adalah bla 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 bla. Jadi itu artikel. Ada nggak yang tulis gitu? Belum, sok aina tulis eta. Ku PUI-nya. Mangga tak ustad-ustad ya. Jadi di cabang-cabang kan banyak ustad ya. Jadi ketika ada satu peristiwa, seorang penulis itu akan jeli melihat sisi lainnya apa nih. Gitu kan? Misalnya kemenangan Persib boleh tentang Persib ya. Persib menang atas Persiraja 4-0. Ya, atau kan bobotoh bangga. Sisi lainnya apa? Tunggu dulu, Persiraja teh siapa? Juru kunci. Mestinya menangnya 8-0 dong. Nah, gitu kan. Lalu lihat permainannya. Apa memang kalau melawan tim lemah baru bagus mainnya? Apa gimana? Kan bobotoh mengatakan lain di kamari main kieu. Baru orang tadi kayak aku seeta. Kan penting masih eta eleh, penting makan harga diri si eta. Gitu saya tidak akan sebutkan si eta bukan nama. Nah, jadi di balik kemenangan Persib atas Persiraja apa tuh? Nah, jadi ada sisi lain kalau kita nulis masalah yang aktual. Contoh lain masalahnya misalnya ada pengaruh pembelajaran luring yang sudah tatap muka ya PTM terhadap konten kreator. Sudah bisa diperkirakan. Iya, barudak lamun sekolah deui langsung di konten TikTok bakal rame, betul kan, ngeprank guru, pura-pura tawuran. Tapi bagus. Itu bagus. Nangis saya juga. Nangis melihatnya soalnya darah guru mengalir. Nangis itu guru tuh capek misalkan barudak ke gerlu pura-pura. Tiba-tiba lagu nanti lagu guru itu apa? Ada lagu-lagu tentang guru. Terima kasih tuh. Yang gitu ada lagi yang kan ku ingat selamanya yang kang kenang gitu-gitulah. Yang bisa menulis ya. Nah, si gurunya nangis. Saya yang nonton ikut nangis. Orang kuno ngilu cerik. Kreatif gitu ya. Jadi nah itu kalau kita ngangkat isu-isu modern, isu bukan modern, isu aktual. Ya TikTok. Kenapa TikTok populer? Coba ya. Kang Hendra punya akun TikTok? Punya tapi belum diisi. Sebagai humas wajib. Ya. Wahai humas.
Iya betul. Wahai humas PUI di berbagai level, pusat, wilayah, cabang, daerah, setiap kali ada media sosial yang rame, masuk bikin akunnya. Minimal diisi profil PUI lah. Gitu. Jadi ada dalam sebuah pelatihan saya ditanya, Kang, apakah kita harus masuk semua media sosial? Saya katakan, begitu media sosial itu populer, masuklah di sana. Di Indonesia apa yang populer? Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok sekarang 6. Masuk ke 6-6-nya. Kumaha untuk update itu masalah, yang penting ada dulu. Begitu SDM-nya mencukupi kan dibagi tugas. Ente bagian TikTok, ente bagian Facebook, ente bagian Instagram, ente bagian YouTube dan sebagainya kan dibagi tugas. Ya bidang media dan humas kan ada berapa orang? Bisa dibagi itu. Atau sewa orang. Ya kan? Sering kalau dinas-dinas pemerintah itu humas-humas pemerintah sering outsourcing namanya, outsourcing ya. Jadi nyewa videografer, nyewa editor video itu untuk konten-konten media sosialnya. Oke, lanjut ya. Mana ya? Jadi parum. Lanjut. Kita sekarang konten tulisan. Ini bagian dari unsur ya. Saya minum dulu ya. Konten itu isi. Ya, belakangan ini kita akrab dengan istilah konten. Ada konten creator, ada konten writing, ada konten marketing, ada konten placement, ada konten editor. Jadi konten ini istilahnya sudah lama ada, secara harfiah artinya isi, tapi di kamus-kamus sekarang ini konten maknanya berbeda. Di KBBI maupun di kamus-kamus bahasa Inggris, konten itu adalah informasi di media digital. Ya, itu konten. Dengan catatan, digital itu tidak sama dengan internet. Tidak sama. Karena apa? Karena media digital tidak selalu membutuhkan internet. Kok bisa? Lah, buktinya PDF nih. Saya kirim file PDF ke Kang Hendra. Kang Hendra kehabis kuota karena fakir kuota. Tapi PDF-nya sudah terdownload. Meskipun tidak ada koneksi, tidak ada kuota, PDF-nya bisa dibuka kan? Tanpa harus koneksi. Itulah digital. Demikian pula video. Kita downloadnya ketika ada internet. Kita simpan di folder kan? Ketika nggak punya internet, nggak punya koneksi, kita buka tuh video. Itulah digital. Jadi digital itu memang identik dengan internet, tapi pengertiannya tidak sama dengan internet. Maka ketika kita mengatakan media digital, yaitu media yang ada di perangkat elektronik. Mungkin itu definisi praktis ya, definisi paling mendekati digital itu adalah semua hal yang bisa diakses di media elektronik, HP, komputer dan menggunakan jari, karena digit itu artinya jari. Digit itu jari. Digitus kan? Bahasa Latinnya digitus, digit. Jadi kita kan pakai HP pakai jari kan? Komputer ngetik pakai jari kan? Kita ke ATM pakai jari. ATM ada internet enggak? Nah, tidak selalu pakai internet. Karena digitnya sistemnya sudah ada. Jadi digit iya. Warteg itu digital. Betul, digital. Di jari. Iya. Nanti mendoan sambal digital. Nah, supaya bagus Kang Hendra. Bagus nyontohin warung Tegal. Apa bedanya dengan jari di warung Tegal gitu kan? Bedanya kalau digital itu tap, touch atau klik. Jadi jarinya itu menyentuh. Tap itu apa sih? Ngegeser gitu ya? Ngegeser ya. Jadi tap, klik atau touch ya, atau scroll.
nyentuh. Nah, kalau di warung Tegal kan ukur kita unggul. Touchscreen. Nah, gitu ya. Touchscreen. Ya, ini kawan-kawan peserta ada berapa orang ini? Ya. Oke. Ya, kita sambil heureuy nya balap-balap hujan di teh. Tong serius. Jelas ya? Ya, tong serius teuing lah. Gitu nya. Nah, insyaallah ngerti Sunda semua kan ya? Yang enggak ngerti Sunda paling orang Cirebon pasti ngerti. Enggak ada yang ngerti semua lah. Bekasi ngerti lah, Bekasi Jawa Barat kan. Namun teu ngerti ka ditu misah ka Jakarta ka ditu. Bekasi di planet apa sih? Konten tulisan. Jadi isi tulisan itu ada redaksi, ya, ada substansi, ada ilustrasi. Jadi kalau kita nulis, maka yang disajikan ke pembaca 3 hal ini. 1 teks, kata-kata, frasa itu gabungan kata ya, itu frasa namanya. 2 kata atau lebih. Kalau kalimat itu susunan kata-kata yang membentuk satu makna. Ada SPOK ya, subjek predikat objek atau SP saja, subjek predikat. Dalam bahasa santri mubtada khobar sama maf'ul bih ya. Dan dalam konteks ilmu nahwu, dalam tulisan itu khobar terpenting. Khobar itu predikat. Ya. Kang Hendra tahu Muhammad Nasir? Muhammad Nasir, M Nasir. Nah, M Nasir, tokoh masyumi ya. Muhammad Nasir itu pernah didatangi mahasiswa yang lagi bimbingan tesis atau skripsi gitu dah. Ya. Nah, mati ini. Ada. Nah, kata-kata Muhammad Nasir yang diingat oleh sebagian aktivis atau keluarga Masyumi adalah Pak Nasir bilang gini, tulisan ini enggak ada khobarnya. Tulisan ini tidak ada khobarnya. Cukup dengan kata-kata itu. Karena si muridnya itu mahasiswanya santri, paham dia. Karena khobar itu kan pokok. Khobar itu dalam bahasa Inggris news. Dalam jurnalistik berita. Ini ada subjeknya di tulisan. Khobarnya mana? Jadi mungkin kebanyakan subjek itu tulisan. Ini apa sih maksudnya tulisan ini nggak ada tuh. Predikatnya nggak ada. Maka Pak Nasir mengatakan tulisan ini nggak ada khobarnya. Jadi ketika kita nulis, maka usahakan tulisan kita pendek-pendek. 1 ide 1 kalimat. Hindari anak tulisan. Anak tulisan itu adalah anak kalimat. Anak kalimat itu ada tulisan yang pakai yang. Misalnya gini. Workshop kepenulisan yang digelar oleh PUI dalam kondisi hujan. Nah, yang digelar dalam itu anak kalimat. Yang membuat kalimat jadi panjang. Nah, sedangkan tulisan yang bagus itu menggunakan kalimat yang pendek-pendek, variasi lah. Ada yang 3 kata, 6 kata variasi. Tapi umumnya hindari anak kalimat. Yang tadi itu yang hujan turun lagi itu hindari. Ya, angkatin jemuran yang kau cuci. Nah, itu redaksi ya. Jadi yang pertama redaksi teks, kata, frasa, kalimat atau alinea. Yang kedua substansi, ide, pemikiran, argumentasi, data, kutipan. Ini harus diperhatikan. Maka ketika kita ngedit tulisan, yang kita edit 2 ini. 1 tata bahasa, yang kedua substansinya. Bener nggak nih tulisannya analisa? Kan yang betul analisis, bukan analisa. Yang betul kan webinar, bukan workshop, misalnya gitu kan. Itu substansi.
Yang betul ini kan training intisab. Karena ngelatih anggota baru, training namanya. Kalau pengembangan intisab itu webinar atau workshop, karena para pakar yang berkumpul. Ya, Pak Iding, Pak Jaja, Pak Kos, Pak Kang Iman, ketua kita, Kang Imam, Iman Budiman, ya, Pak Iman, itu kumpul para pakar, tokoh-tokoh, sepuh-sepuh gitu kan. Jadi ketika mengedit tulisan ada redaksi, ada substansi, pemikiran. Yang ketiga ilustrasi jangan lupakan. Ya, kenapa saya tambahin ilustrasi? Memang ini kalau di koran tugasnya ilustrator, tugasnya redaksi. Tugas penulis adalah bikin tulisan kirim. Satu hal yang sering dilupakan oleh penulis nih, termasuk oleh Kang Hendra yang katanya sih nggak pede. Begini, kesalahan penulis pemula adalah takut tulisannya jelek. Itu kesalahan. Berarti dosa. Sok istighfar. Kesalahan penulis pemula adalah takut tulisannya jelek. Maksudnya apa? Tulisan jelek. Nah, kan aya editor, aya redaktur, aya nu ngedit. Lamun tulisan ente geus bagus, keur naon aya editor, keur naon aya redaktur atau gawena meureun nganggur itu. Harus ditanamkan itu. Jadi ketika kader-kader PUI mau nulis di website PUI nanti, dikirim ke Humas barangkali nanti ya. Jangan takut salah, jangan takut jelek. Kan aya editornya nanti. Diulang ya, bagus kata-katanya ya, diulang nih. Kesalahan penulis pemula adalah takut tulisannya jelek. Padahal jelek bagus tulisan bukan urusan penulis. Bagus jelek tulisan urusan editor. Titik. Sok tanya ke Kang Kadir, Kang lupa lagi tadi. Kadir betul ya. Kang Kadir kan Kang Samsudin Kadir kan editor juga. Tanya ke Kang Samsudin. Itu ngedit lebih capek mana dengan nulis? Pasti lebih capek ngedit. Karena di balik penulis hebat ada editor yang hebat. Behind the great writer, a great editor. Jadi editing itu ilmunya tersendiri juga. Saya lanjutkan yang tadi ya. Kesalahan penulis pemula adalah takut tulisannya jelek. Itu kesalahan. Jadi kumaha tekudusieun. Sebaliknya, kesalahan penulis senior adalah merasa tulisannya sudah bagus. Eta mah sombong, takabur, dosa oge, sok istighfar. Saya nih ya, Kang Nasrun, Nasrun. Kang Nasrun, Kang Hendra, Kang Zoom, Kang Sai, jadi Hendra Junior, Hafiz ya, Hendra Junior lah, Hafiz ya. Oh iya, bener, Abu Hafiz ya betul. Betul. Jadi ingat zaman mupla. Ya. Jadi kesalahan penulis pemula adalah takut tulisannya jelek, dan kesalahan penulis senior adalah merasa sudah bagus. Dua-duanya salah, keliru, dosa. Ini kata-kata motivasi, dan memang ini webinar begini tugasnya. Kan webinar kan pakar yang bicara ya. Nah saya ini kan dianggap pakar. Bukan, saya bukan pakar, tapi pakar banget. Sombong. Saya bukan pakar, tapi pakar banget, sombong. Nah itu ya kawan-kawan, jadi ini motivasi. Mohon diingat, saya nggak bosan mengulang-ulangnya. Kesalahan penulis pemula atau calon penulis adalah takut tulisannya jelek, sehingga dia tidak pede. Dia takut, dia ragu-ragu, dia tidak pede lah intinya mah. Sieun diseureurikeun. Sieun goreng, sieun bukan mah. Enggak. Ya, tulisan bagus tidaknya tulisan bukan tugas penulis, bukan urusan penulis. Lalu urusan penulis adalah nulis titik, nulis naon we. Ide pemikiran yang ada di pikiran curhat, terserah nulis pokoknya mah. Kang Hendra, Kang Nasrun, Kang Faiz budak saya, Hafiz, Zoom, Munisar Wazir, Kang Jom,
ketika saya jadi editor, redaktor opini, ya di Mingguan Hikmah Pikiran Rakyat dulu, itu banyak tulisan yang tadinya 4 lembar jadi 1 alinea. 1 alinea, saya panggil penulisnya. Saya panggil, saya bilang. Nih jadi 1 alinea, lanjutin. Saya bimbing. Terbentuklah waktu itu kelompok 9. Jadi para penulis di Mingguan Hikmah yang saya bimbing. Antara lain Farid Wazdi. Pernah dengar nama itu? Farid Wazdi itu adik kelas. Gak usah disebut organisasinya. Ada juga Ahmad Fuadi. Pernah dengar? Nah, that's my junior. Baca bukunya Geraya di situ, Kang Romli, orang lain mah cenah ngantri tulisan, saya mah dikasih honor duluan. Anak rantau kan? Nih, honor gua kasih duluan. Minggu depan lu nulis. Siapa? Karena bagus tulisannya. Ya. Jadi Farid Wazdi, Ahmad Fuadi, ada Dadakan Sori, kalau di UPI sekarang Profesor Dr. Dadakan Sori. Dang, kapan wae? Profesor Doktor. Dang urang mah si cekene dang ane mah geus profesor baheula sering berantem. Ya. Jadi kesalahan penulis pemula adalah takut jelek, kesalahan penulis senior takut tulisan salah. Nah, sekarang saya masih belajar terus. Ketika saya masuk kasih materi ini, itu saya tulis, saya googling element of writing. Atau writing element saya tulis, saya googling tadi, saya cari. Jadi nambah terus. Ilmu saya. Saya sekarang penyiar. Saya penyiar. Ilmu siaran saya cari terus di Google. Barangkali ada yang baru dan memang menemukan yang baru. Ada yang namanya broadcast from home sekarang. Jadi saya siaran di rumah. Sekarang saya siaran di rumah pakai Zoom. Ya, pakai Jumadi maksudnya. Di Zoom dipakai siaran di rumah. Ya. Oke, lanjut ya. 15 menit lagi ya. Ya itu konten tulisan. Oh iya, ilustrasi ya. Jadi tadi ilustrasi, redaksi, substansi, ilustrasi itu gambar, foto, bagan, tabel ya. Nah untuk di website, untuk di blog, karena nanti bagian akhir saya ajak Anda blogging, ini harus siapkan ilustrasi karena ini pemanis lah ya. Pemanis dalam tulisan kita. Itu dia unsur tulisan. Ada juga unsur tulisan yang tidak ada di makalah, belum sempat saya masukkan. Ketika ada ilmu tentang elemen of writing, unsur tulisan, ada yang membahas proses menulis, Kang Nasrun. Begitu saya baca, lah ini mah proses menulis. Jadi proses menulis itu disebut juga unsur tulisan. Unsur penulisan mungkin itu yang dimaksud unsur penulisan. Ada proses menulis. Kalau tidak salah tadi ditanyakannya tahapan menulis ya. Ada pertanyaan tadi. Nah, jadi tahapan menulis itu, proses menulis itu ada 5 atau 6. Saya sebutkan aja. 1 ada namanya penemuan ide. Jadi pertama menemukan ide, garis miring gagasan, garis miring tema, garis miring topik. Jadi kita menemukan dulu ide mau nulis apa. Itu tahap pertama. Dan ide nggak usah dicari. Karena ketika seseorang ada nawaitu somagodin salah. Niat menulis, nawaitu menulis maksudnya. Nawaitu bahasa Arab namanya aktubu ya. Tutup kolam ya. Begitu ada keinginan menjadi penulis, mau nulis itu ide itu akan datang. Dijamin. Kenapa dijamin? Hey, tahu nggak jenis-jenis hidayah? Ide itu kan inspirasi. Inspirasi itu dalam bahasa risalah ya, kerasulan. Iya, itu hidayah. Nah, hidayah itu kan macam-macam. Ada hidayatul ilham, hidayatul wahyu, hidayatul ilmi, ada hidayatul akli. Coba Ustaz Nasrun dijelaskan jenis-jenis hidayah.
Jadi ide itu semacam hidayah, bisa tiba-tiba muncul, bisa sengaja dicari. Macam orang masuk Islam lah. Ada yang karena dengar azan, dengar sholawat, karena dibantu seorang muslim, karena ketemu dengerin nasyid, bisa aja kan? Karena ketemu Kang Nasrun, ketemu Jumadi, jadi masuk Islam soalnya. Masuk lah ya. Karena nikah. Jadi hidayah itu, ide itu sama seperti hidayah. Ada hidayah dengan cara mencari akal. Hidayatul akli, menggunakan akal. Hidayatul akli itu artinya menggunakan akal. Kita nyari ide itu dengan cara baca. Baca, dengar, tonton. Nyari ide bagaimana caranya? Bolehlah. Sebetulnya ide nggak usah dicari. Tapi kalau mau dicari, itu namanya hidayatul akli. Mencari hidayah dengan akal. Banyak orang barat masuk Islam gara baca Quran, betul? Ya kan? Ada orang ditugaskan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Perancis. Dia tinggal di Mekah, dia non Muslim. Begitu terjemahin, hidayah muncul masuk Islam dia. Ada tuh di TikTok, saya lihat tuh di YouTube. Saya dari Perancis katanya ke Mekah ini, katanya saya terjemahin Al-Quran ke bahasa Perancis. Saya baca kan otomatis namanya terjemahin. Iya. Lah. Oh Islam itu ini katanya. Indah juga ya masuk Islam dia. Itulah hidayatul ilham. Ilham dari akli. Ya hidayah. Nah, kalau hidayatul ilham tiba-tiba datang kayak wahyu. Wahyu kan turunnya ke Nabi kan, Nabi sedang ngobrol, sedang tidur, sedang tiduran, sedang apapun tiba-tiba kan. Tiba-tiba ngehulang bahasa kita nanya. Bangun, tiba-tiba tersenyum. Ya Rasul, kenapa tersenyum? Barusan Jibril ngasih wahyu. Nah, kan gitu. Wahyunya apa? Ini surat Al-Asr. Oh, apa itu Al-Asr? Dibacain kan wal asri innal insana lafi ila akhiril ayat. Ila akhiril ayat. Betul. Jadi hidayatul akli, hidayatul ilham, hidayatul. Nah tadi tanya apa dah pohon deui? Nah, bukan ustaz nah begini. Itu ide ya. Jadi mencari ide, kalau dipaksakan mencari ide, baca, dengar, baca sih. Intinya sih baca ikra. Karena itu perintah ikra itu luas sekali maknanya. Dan yang namanya menulis ingat ya. Allama bil qalam ya. Alladzi allama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Iqra wa rabbuka akram. Alladzi allama bil qalam. Jadi Allah itu mengajari manusia dengan pena, simbol pena itu. Writing. Jadi writing skills. Yang pertama diciptakan kolam. Kolam bertanya, "Ya Rabb, apa yang harus aku tulis?" Maka Allah menjawab, "Tulislah apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi." Catatan amal. Catatan itu kan identik dengan kolam. Maka orang Islam kalau nggak nulis, keterlaluan banget kayaknya. Ulama-ulama kita kan tadi sudah disebutkan. Ya pendiri PWI kan penulis. Ya kan? Pembicara sekarang ini kan penulis juga. Masa nggak mau niru? Ya kalau misalnya Ustadz Sanusi mah luhur teuing misalnya. Saya jadi Abdul Halim luhur teuing ngasoklah. Ustadz Romel lah. Yang mau boy tiru Ustadz Romel. Bagaimana Ustadz Romel? Ustadz sih? Ya tenang Ustadz jurnalistik. Bagaimana Ustadz Romel? Iya, dah jarang orang Sunda karena Samsul Romli-nya. Sok. Jarang. Saya nanya, Mama, manggil saya ke Bapak, Mama. Betul Kang Hendra. Bapak saya Kiai. Mak, nah ngaranna Samsul Romli. Itu teh ulama dari seberang Sumatera. Ada Kiai Samsul Romli, salah satu gurunya lah. Samsul Romli namanya. Samsul Romli. Pakaikan kekayaan di berat saya. Jarang orang Sunda Samsul Romli. Samsul kan kesannya orang. Makanya banyak yang saya itu orang Sunda ini. Banyak yang kayak itu. Mel, orang Sunda lu. Iya, gua orang Sunda. Ngomong kayak orang Batak. Cemana kau? Tuh cerita si orang Sunda mana masih. Si orang Batak. Oh nya, wajahnya berbeda.
Kurang kalong aing we. Jeget jasinga tatagana kasron urang jasinga. Oke lanjut ya, jadi hidayah fiksi. Oke sekarang jenis tulisan. Ibu bapak, jenis tulisan itu macam-macam. Secara umum nih, berdasarkan tujuannya dulu ya. Ke situ ini dulu. Secara umum tulisan itu ada fiksi, ngarang. Penulis disebut pengarang. Ingat ya, penulis dengan pengarang berbeda. Pengarang mah tukang ngarang, ngahayal. Penulis cerpen, penulis novel, penulis drama, penulis skenario film itu pengarang disebutnya. Secara akademis ya, atau secara ilmiah lah, atau seharusnya. De jure-nya. Jadi beda penulis dengan pengarang. Pengarang ngarang cerita, ngahayal gitu kan. Di tengah hujan rintik-rintik padahal hujan badak disebut hujan rintik-rintik. Kan rintiku tak selamanya mendung itu kelabu, lirik itu kan. Emang benar sih, tambah benar fakta itu mah. Itu fiksi lah. Tapi indah kata-katanya ya. Gitu kan. Jadi fiksi itu karangan. Cerpen, novel, puisi, itu fiksi. Fiksi itu hayalan lah, imajinasi. Yang kedua non fiksi. Nah kalau non fiksi ini banyak jenisnya. Ada artikel, ada buku, karya ilmiah, karya jurnalistik, berita, picture, artikel opini itu non fiksi. Jadi tulisan yang bukan ngahayal, yang bukan imajinasi itu non fiksi. Yang terakhir ada yang kreatif. Tulisan kreatif tenaon, creative writing. Nah, suka ada nih. Kang, saya sekarang bikin perkumpulan katanya. Naon penulisan perkumpulan penulis kreatif. Saya tanya, apa itu tulisan kreatif? Tulisan kreatif itu adalah puisi, naskah film, lirik lagu. Nah, tadi ya Kang Aji itu lirik lagu itu kreatif. Kenapa masuk kreatif? Tidak ada rumusnya soalnya. Jadi tulisan kreatif itu adalah tulisan bebas. Tulisan bebas, bisa seenaknya, bisa semaunya, bisa juga bergantung pada aturan yang lain. Lirik kan mengacu pada nada. Kan lagu bisa lirik dulu, bisa nada dulu. Nah, kalau waktu itu muplak lirik dulu apa nada dulu? Lirik dulu, lalu oleh mub. Ikutin lirik dulu nada. Atau misalnya lagu Tuhan, itu kan ciptaan oleh Bimbo. Tuhan itu kan oleh Taufik Ismail. Ya kan? Itu bisa jadi lirik dulu. Bisa jadi musik dulu karena Bimbo kan jago ini ya, musik ya. Teng 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 teng. Tuhan. Nah, bisa jadi. Itu kreatif. Jadi kreatif itu bebas dari sisi teknik penulisan. Dia mungkin hanya bergantung pada yang lain. Kalau drama, teater kan pada karakter. Ya kan karakternya gimana? Karakter marah, karakter segala macam. Lalu naskah pidato tergantung pada tema pidatonya. Nah, pidatonya ini yang akan pidato ini tukang heureuy, tukang bodor. Maka naskah pidatonya pun harus diselipkan bodor, humor. Dan sebaliknya, ada ustadz atau ada pejabat yang tidak suka humor, tiba-tiba diselipin humor. Jadi garing atuh. Jadi garing. Misalnya di naskah tulisannya ada gini. Saya ingin bercerita dulu. Waktu itu saya lagi enak-enak tidurin, malah di bangunan. Iya kan bodor namanya. Ya kan humor. Iya kan? Tapi pembawanya serius. Jadi si hadirin mungkin bingung rek seri. Kumaha? Teu seri kumaha. Itu dari naskah pidato. Nah, ini humas wajib bisa nulis naskah pidato. Karena Pak Ketua Umum itu boleh minta dibuatkan naskah pidato ke bagian humas. Saya mau kasih sambutan nih, pembukaan musda, bikinin naskah, boleh tuh. Ya, lamun tuh dimutasi ke daerah Cimahi. Naskah iklan, copywriting, naskah iklan ini yang luar biasa ini. Jadi copywriting ini saya pernah dengar karyawannya itu ruangannya ini kayak enggak ruangan ini. Enggak ada ruangan tersendiri gitu. Jadi ya kayak gini aja. Iya kayak yang ngantor workspace ya. Nah, workspace itu ya. Bebas. Jadi enggak diawasi harus kerja jam 9 sampai biarin aja dia. Ya karena yang namanya kreatif kan idenya bisa muncul kapan aja, di mana aja. Nama hidayah kan berbagai cara.
Ya, saya sampai sekarang masih kagum sama iklan sama audio brandingnya Telkomsel. Itu namanya audio branding. Jadi branding menggunakan suara. Gimana? Audio branding Telkomsel. Dari Telkomsel. Itu dari Telkomsel, ya kan? Itu masuk ke seluruh iklan apapun. Masuk ke seluruh iklan apapun. Ya, bahkan ketika iklan orang lain berakhir, misalnya apa ya? Iklan Tokopedia, misalnya Tokopedia sok dari Telkomsel nyambung. Iklan apa lagi? Misalnya RCTI dari Telkomsel masuk gitu. TPRI apa? Menjalin persatuan dan kesatuan dari Telkomsel masuk gitu. Ya kan? Itu contoh aja audio branding. Orang humas harus paham. Audio branding itu adalah pemasaran atau membuat brand atau proses promosi, proses pencitraan menggunakan suara. Nah, di kita yang populer audio branding itu adalah tahu bulat digoreng dadakan 500-an gurih-gurih nyoy kalau di Bandung mah. Itu audio branding. Bagaimana yang beneran? Tadi beneran. Coba yang beneran audio branding. Nah, itu kan? Atau KPBS Pangalengan. Itu audio branding. PUI Jaya. Bikin sama Mupla. Jadi nanti di setiap video, di setiap yang branding audio lah ya, kan ada video pasti bikin. Nah, itu ada. PUI Pau. Atas salam. Oh, dulu kita tiap minggu ya talk show ya. Dengan Mupla ini tiap minggu saya penyiarnya. Saya nyanyi. Apa dulu hitnya Mupla tuh? Lupa lagi yang hits. Yang awal. Lupa lagi saya. Dagdikduk. Iya. Nah, Pak Hendra bagian bem apa gitu ya. Karena kan akapela. Oke ya, jadi kawan-kawan itu puisi, naskah film, lirik lagu, naskah drama, copywriting, postingan blog disebut creative writing. Nah, mumpung ingat, takut lupa karena di naskah nggak ada sebetulnya. Mudah-mudahan ada. Jadi cara terbaik untuk latihan menulis adalah blogging. Saya harap kawan-kawan peserta, terutama humas, semuanya punya blog. Punya blog itu artinya website pribadi ya, personal blog, personal website. Blog itu gratis. Saya lihat di CV-nya Kang Samsudin Kadir itu blognya ada banyak tuh. Nah, jadi bisa di wordpress.com, bisa di blogger.com. Gimana cara bikinnya? Cara bikin blog itu atau website pribadi sama dengan bikin akun media sosial, sama dengan bikin email. Buka saja blogger.com. Dulu website PUI saya bikinkan di blogger.com. Awalnya begitu saya lihat, tanya ke Kang Jumadi, Jum, iya berubah. Salah bayar. Salah bisa gitu, salah bayar. Nu kudu namayar 150.000 sigana jadi 1 juta. Jadi dikasih hosting sigana kitunya, Jum. Enggak halus lah. Emang lebih bonafide WordPress bayar kan? Self hosting namanya. Ente gratisan deui tah. Padahal maksud saya dibikin di blogger, mun teu urus eta website moal leungit. Itu maksudnya. Kalau di WordPress mah lupa bayar hangus. Enggak keurus hangus, dihack orang. Di blogger mah aman karena dilindungi oleh Google. Nah, seperti apa itu blogger? Mangga kawan-kawan peserta, ini tugas dari materi kedua nih ya. Nanti dicek setorkan ke humas ya. Peserta workshop ini wajib bikin blog. Tulisannya yang ditugaskan oleh Kang Kadir tadi. Tadi nulisin tulisan ya. Atau ada tugas baru nanti boleh ya. Jadi bikin blog, caranya gimana? Caranya buka saja di Google blogger.com, lalu login, masuk pakai email yang sudah ada atau bikin email baru, langsung klik create a blog.
dan seterusnya, ikuti saja. Setelah itu new entry baru atau posting baru, tulis di situ minimal Anda nulis tentang kegiatan kita hari ini. Bagaimana nulisnya? Namanya all start is difficult. Yang namanya permulaan sulit. Hese, yang namanya permulaan sulit. Ya, mimiti mah KBG hese, betul. All start is difficult. Tapi kalau sudah dimulai, sudah terbuka, akan lancar insyaallah. Bagaimana mulainya? Gini aja. Begitu Anda bikin blog, begitu sekarang lagi siap nulis, tulis saja. Hari ini saya mengikuti workshop Humas PUI Jabar tentang kepenulisan. Semuanya nulis itu. Yang saya dapatkan dari pemateri pertama adalah, 1, 2, 3, 4 tulis ternyata. Kemudian dari pemateri kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, bagaimana kesan-pesan Anda tentang pelatihan ini. Kekurangannya, kelebihannya, perbaikan ke depannya. Dengan catatan, kalau Anda puas, kabarkan kepada orang lain. Kalau Anda kecewa, kabarkan hanya ke Kang Hendra. Tong di awar-awar. Aibah jangan diumbar keluar. Oh gitu ya. Kalau Anda puas, kabarkan kepada yang lain. Anda kecewa, kabarkan hanya kepada kami. Itu pula PUI. Ya, saya simpan draft tulisan di PUI. Pertama terserah, nanti Kang Hendra lihat aja. Nanti Kang Jumadi perlihatkan Kang Hendra. Kalau kata Kang Hendra layak publikasikan, mangga. Itu tulisan saya tentang website PUI yang saya kirimkan itu loh. Yang saya bilang ini masalah internal. Saya nggak berani publish karena ini internal. Tapi kalau kata Kang Hendra publikasikan ya kernyimit. Oke ya. Jadi bikin blog. Nah, blog itu para blogger itu, tulisan para blogger itu adalah creative writing namanya. Para blogger kan Kang Hendra, oke, kawan-kawan boleh buka di webnya masing-masing. Kang Hendra boleh buka blog.romeltea.com. Kalau romeltea.com doang itu serius, agak serius karena isinya tentang komunikasi. Tapi coba blog.romeltea.com itu saya bikin di Blogger. Lihat yang terbaru apa tuh? Pengalaman belanja online. Ada pengalaman di vaksin tuh, tulisan ke-4 atau ke-5 itu. Saya divaksin suruh nonton BTS sama dokternya. Nggak tahu, mungkin kelihatannya takut kali ya. Bapak nonton video BTS aja Pak. Pas saya ngelirik, oh iya BTS, gitu lah. Pas ngelirik, bisaan ya dokter. Saya tulis tuh, karena berkesan. Saya tulis. Ya, saya akan berbagi pengalaman tentang vaksin. Pagi itu saya berangkat ke Puskesmas. Di perjalanan ketemu Ustadz, Ketua MUI Kelurahan. Saya tanya, Ustadz sudah vaksin? Itu saya mah. Nah, jawaban si Ustadz itu membuat saya ragu. Dan saya kesian. Saya ceritakan itu. Saya ceritakan sampai disuntiknya BTS sama saya kawan. Lain Kang Cina. Yang menarik saya adalah, Cina bisa-bisa nasi dokter video BTS disiapkan kayak gini nih. Ada holder gini. BTS betul. Oh iya BTS. Pas saya ngomong iya BTS, cus gitu. Udah sudah. Mohon udah. Pintar ya dokter pintar ya. Nah, ada saya ceritakan tuh. Jadi hal-hal seperti itulah kita ceritakan di blog kita. Jadi yang receh-receh itu saya tulis di blog romeltea.com. Cerita ngerokok di ruang hotel. Ayo saya tuliskan itu. Badisiun saya ngerokok dan banyak pembaca, banyak yang komentar. Saya tanya ke hotel, boleh nggak ngerokok? Boleh, saya buka aja jendelanya dikit. Nah, kan bocoran itu. Maka sekarang kalau pelatihan luar kota, hotel, smoking room, siap. Kalau nggak ada Kang, nggak ada pindah hotel. Itu kudu mahal-mahal. Padahal rokok, iya rokok itu makruh ya, jangan rokok lah, bakar aja rokok itu. Lanjut ya, jenis tulisan secara umum tadi ya, ada fiksi, non fiksi, kreatif. Mangga pilih yang mana? Saran saya, ini nomornya nggak berubah ya, kreatif ya, harusnya nomor 3 ya. Kreatif writing Anda nulis di blog, saya jamin, ibu bapak, akang-akang, adik-adik, buku saya itu mungkin 5 buku terakhir itu berawal dari tulisan di blog, termasuk ini. Termasuk ini berawal di blog, jadi saya sering nulis. Saya diundang oleh Dirjen Pajak
pelatihan 2 hari 2 malam, enggak 2 hari, sehari di Bandung, sehari di Jakarta, di blogger pajak se-Indonesia, humas pajak se-Indonesia, itu gara-gara berkah ya, nulis tentang artikel humas online di romeltel.com. Begitu ngasih pelatihan kan ilmu saya nambah. Ingat ya, ketika Anda berbagi ilmu Anda akan nambah. Kata-kata siapa nih yang mengatakan begini, kalau Anda mengamalkan ilmu, maka Allah akan memberi Anda ilmu yang Anda belum tahu. Jadi kalau Anda menyebarkan ilmu yang Anda punya, menyebarkan itu kan bisa mengamalkan, mengamalkan kan bisa menyebarkan, bisa mengamalkan pengertian. Kalau Anda sedekah ilmu, maka Allah akan kasih tahu Anda yang belum Anda ketahui. Kalau Anda mengamalkan ilmu yang sudah Anda ketahui, maka Anda akan diberi ilmu yang belum Anda ketahui. Dan itu saya rasakan. Kalau tidak salah ucapan Imam Syafi'i atau siapa? Ya. Ucapan Imam Syafi'i yang lainnya adalah ikatlah ilmu dengan itu Ali bin Abi Thalib. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Qayyadul ilma bil kitabah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ikatlah ilmu dengan tulisan itu seperti mengikat hasil buruan yang masih hidup. Berburu hewannya masih hidup, itu diikat. Ya, lepas. Maka paktubuh. Itu dalil administrasi kan, Al-Quran itu paktubuh, catat. Nulis, jadi nulis itu memang bagian dari syariat Islam. Jadi mari kita tegakkan syariat Islam. Wah, radikal dong, nggak ada hubungannya. Ekonomi syariah boleh, perbankan syariah boleh. Politik syariah kenapa tidak boleh? Sieun, Anda tidak mengerti. Sesungguhnya Anda jahil, mengertilah. Begitu syariat Islam tegak, non Muslim terlindungi. Kama negara Madani. Gitu. Paham dulu baru protes. Kenapa jadi politis begini ya? Ada darah Masumi kali. Lanjut ya. Tukang ditembakkan ke polisi bola nanti. Beres ceramah dijemput ke polisi, nanya, "Bu, Mama kemana deui?" Pengawasan cenah kepolisian. Baru paham sekarang. Oh, ditahan zaman ieu nama. Tapi teu dendam. Jenis tulisan lainnya ada eksposisi, ini ilmiah nih, eksposisi. Jadi eksposisi itu adalah tulisan yang menjelaskan sesuatu. Ibu, bapak, kawan-kawan, ya, akang-akang yang hadir di sini maupun online. Eksposisi ini tulisan yang harus banyak kita tulis. Karena masih banyak orang yang Islamofobia. Orang nggak ngerti Islam, mereka takut sama Islam itu kebanyakan karena nggak ngerti. Kalau ngerti mah insya Allah, makanya Muhammad Salah di Liverpool itu dakwanya kan lewat sepak bola. Itu penelitian menunjukkan penurunan Islamofobia di kota Liverpool hampir 72%. Turun. Karena fans Liverpoolnya Liverpoolian mau salah. Sujud syukur. Kan mereka berpikir, iya ya. Katanya Islam teroris, tapi itu mau salah. Saya diomane. Lalu dan lain-lain banyak kan. Nah, jadi mereka ngerti, mereka terpengaruh oleh media. Karena apa? Karena yang menguasai media Yahudi Nasara. Nah, sekarang ini kita bisa menguasai media dengan cara konten. Jadi tugas kita adalah memperbanyak konten. Oke, TikTok banyak joget-joget. Ya kan? Jelek gak apa-apa, yang penting kayanya hilang, tinggal jeleknya. TikTok, joget-joget, macam-macam nama joget kan? Tiba-tiba muncul. Ya kan? Allah, agisna ya Rasulullah. Diposting sama Nasrani. Aku non-Islam tapi aku suka lagu ini. Nah. Suka lagu ini, udah mulai itu. Ya udah download tuh, kita bikin baru. Kita bikin ulang, bila pula kita cover Kang Hendran. Nah, jadi media apapun yang rame selipin dengan dakwah. Jadi tugas kita adalah content creator, jadi content kreator. Menjelaskan eksposisi eksplanasi bukan hanya artikel. Tapi ingat tulisan adalah kunci. Anda bikin gambar, Anda bikin video tetap kudu nulis. Kudu bikin judul kan? Kudu bikin deskripsi kan? Jangan sampai terulang. Hari undangan webinar, ngaran workshop. Linknya pelatihan. Nanti.
Ya, itulah fungsinya pelatihan. Fungsinya webinar seperti ini. Jadi ada koreksi-koreksi ya. Eksposisi itu menginformasikan, menjelaskan, menjawab tulisan why. Mengapa? Mengapa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Jelaskan tuh. Mungkin ada sebagian. Saya juga baru tahu jawabannya kemarin tuh. Itu dari TikTok. Ada ustaz di TikTok. Ada bocah katanya sekritis nanya, "Tat, yang kentut kan patok. Kenapa katanya?" Ustaz Betawi, apa namanya? Tile, siapa? Tile. Ya. Musa. Bocah katanya. Lu kentut. Yang malu muka lu apa pantat lu? Muka. Ya udah makanya yang basuh muka. Astagfirullah. Mantap tuh. Itu eksposisi. Betul ya? Nah, iya, emang dari dulu juga berpikir iya ya. Yang kentut kan pantat. Yang dibasuh muka. Nah, itu dakwahnya eksposisi ya. Jelaskan. Kenapa kita selalu ingat mantan? Nasrun, kenapa selalu ingat mantan? Karena mengingat itu lebih sulit daripada mengenal. Ya karena melupakan itu lebih sulit daripada mengenal. Ya. Dan di balik orang sukses ada mantan yang menyesal. Udah pasti. Lanjut, persuasi. Nah, persuasi ini dakwah. Ini konten dakwah. Karena kalau dakwah kan hendaknya, harusnya, iya. Dan ingat dakwah itu tidak selalu harus menggunakan kata-kata ajakan. Kita menjelaskan saja itu sudah dakwah. Misalnya gini. Saya baca di tulisannya Ama ya. Ama itu Endang Saifuddin Ansari. Ya. Esa. Ya. Bukan Ama Esa. Ya dipanggilnya Ama sih. Karena saya sering wawancara. Mun ngudu dicarikan. Ama tuh Ridho ngudu temunang paru mau galak. Esa mengatakan Quran Surat Al-Asr itu penulis kuliah Islam yang jadi bukunya ITB. Quran Surat Al-Asr itu berisi panduan kewajiban seorang muslim terhadap Islam. Mengimani Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam, membela Islam. Jadi tidak hanya amanu aminu solih, ditawasobi hak tawasobi sabar itu ada dakwah dan jihad. Nah, ketika kita mengalahkan saudara-saudara masyarakat muslimin rahimahumullah, misalnya ada khutbah. Surat Al-Asr ini selain menjelaskan tentang pentingnya waktu, pentingnya iman soleh, juga menunjukkan kewajiban muslim terhadap agamanya. Nah, kita mengutip pakar, mengutip Esa, mengutip buku dalam kuliah Islam Kiai Haji Endang Saifuddin Ansari menyebutkan ada lima. Nah, kita sedang menjadi penyambung lidah seorang mujtahid kan? Itu tanpa kita nggak nyuruh itu, tapi kita menyadarkan. Itu persuasi. Iya ya, pantesan ada orang yang saya taruh sholat, tapi Islam dihina, orang paling harap, itu dia ada mungkin nomor 5 dia. Ya kan? Pepedihan aing nomor 1 2 3 4 itu nomor 5 lah. Lumayan sih. Ya kan? Lumayan sih. Saya Islam katanya. Saya enggak sholat, saya maksiat. Tapi kalau agama saya dihina, saya bela. Mungkin nomor 5 tuh. Banyak yang gitu ya. Nah, itu dia. Nah, itu persuasi. Jadi tulisan untuk mempengaruhi, meyakinkan, melakukan sesuatu. Contoh, ini contohnya review produk, jasa, advertorial, resensi buku. Jadi penjelasan juga. Ada narasi, kalau narasi menuturkan, ngadongeng, bercerita, mengisahkan. Nah, storytelling. Ini para pakar komunikasi di Indonesia, saya tidak akan sebut namanya. Pakar komunikasi di Bandung ini sering menggunakan storytelling ketika pidato dan menarik memang. Tidak akan saya sebut namanya ya, karena saya nggak suka dengan ideologinya. Muridnya juga sama. Almarhum pokoknya ya, untungnya. Tapi ilmu komunikasinya saya berguru ke dia. Ya, ideologinya tidak jauhi, karena ideologinya bukan Islam. Ya. Ahmadiyah, Syiah bukan Islam. Naon atuh Ahmadiyah we, Syiah we, naon deui? Yang lain Bahai, bukan Islam. Islam. Jadi tidak ada istilah muslim Syiah, kagak ada itu. Hapuskan itu dari kamus itu. Perangi itu. Maksudnya dihapuskan dari indeks Google. Narasi menuturkan, storytelling, deskripsi menjelaskan. Nah, tahu Wikipedia? Nasrun Kang Hendra tahu ya? Di Wikipedia ini tulisannya deskripsi. Karena adalah
Kita ketik aja Islam adalah, ya kan? Isabella adalah. Ada kan? Oh, lagu. Iman adalah mutiara. Munsid jangan dimain. Oke, gimana? Iman. Rayhan. Aduh. Kaditenan iman adalah oh ya Allah. Tuh. Diwarisi gitu ya. Iya. Ada iman adalah mutiara. Betul juga iman adalah mutiara yang dapat tiba-tiba dalam hati manusia mutiara. Nah, karena iman urusan Allah. Gitu. Kembali ke yang tadi hidayah itu ada macam-macam tadi. Ya. Jadi saksikan kami ini mukmin. Suruh muter tadi izin. Bilangin aja itu tukang karya Kang Aji gitu. Nah, selain tulisan yang tadi ada tulisan jurnalistik, ada berita, ada picture, ada opini. Jadi jurnalistik itu tiga jenis tulisannya. Jadi wartawan itu pandai nulis berita, belum tentu pandai nulis artikel, belum tentu juga pandai nulis, belum tentu. Kalau berita wajib dia, karena tugas utamanya bikin artikel, bikin berita, tulis berita. Iya, nulis berita. Picture dan artikel itu sumbernya dari berita. Jadi berita yang dianalisis jadi artikel, gitu. Apa asal usulnya? Lalu berita di balik cerita di balik berita jadi picture. Contoh, ada kecelakaan kereta api. Ada kisah yang selamat itu kata jam 2 ada yang bangunin. Pak bangun Pak. Dia biasa tahajud. Dia bangun jam 2. Dia wudu di toilet. Begitu keluar bergelimpangan. Yang nyelamatin dia siapa? Ah, itu kan human interest kan? Ya kan? Pernah ya ada ya. Saya pernah baca di Republika apa di mana itu. Nah, model itu jadi sebuah kejadian ada. Contoh, ada pantai mana pesawat jatuh. Nah, di balik itu ada cerita. Yang selamat naik pesawat, yang selamat ya. Atau mungkin ada yang selamat dari kecelakaan gimana? Atau keluarga, atau mungkin kisah di penduduk saksi mata. Saksi mata yang ada suara tapi kok rada aneh apa gitu ya. Itu namanya picture. Tapi tips juga termasuk picture tips. Jadi tulisan yang tidak masuk berita, tidak masuk artikel disebut tips. Bahasa Inggrisnya how to do it picture. How to do it picture. How to do it picture. Do it yourself. Itu picture itu. Jadi cara membuat lampu dari plastik, apalagi cara menanam tanaman hias, itu picture. Kenapa disebut picture? Karena memadukan antara berita dan opini. Nah, umumnya picture itu ditulis dengan gaya sastra. Jadi cerpen yang ceritanya beneran itu picture. Kan gini. Suatu hari di saat kita duduk di tepi pantai. Teman lagu deh ya. Misalnya, sore itu hujan cukup deras. Di sebuah ruangan ada 5 orang yang tampak berkeringat. Urang panitia nih. Jadi kita menceritakan proses acara kita ini. Anda awali dengan kata-kata sore itu hujan deras mengguyur bumi Bandung. Gitu kan? Nah, Tempo itu menggunakan picture gayanya. Majalah, karena dia majalah kan mingguan. Nah, mingguan kalau di gaya berita straight news basi. Tapi kalau picture akan terus karena gayanya gaya penyampaian. Ya, di buku saya itu ada contoh, saya kutipkan picture dari Republika. Judulnya gini. Mohon maaf pada ahli kubur. Itu cerita banjir. Jadi yang banjir kan mengungsi ke kuburan. Nah, di kuburan itu ada si pengungsi bilang, punten ahli kubur, cilaka paksa ieu mah sanes bade ngaganggu. Si wartawan Republika jeli kan?
mohon maaf pada ahli kubur. Ceritanya pengungsi yang ke pemakaman. Itulah picture. Jadi di setiap peristiwa selalu ada hal, ada angle, ada sudut pandang, ya, ada sisi, ada cerita di balik berita. Ya termasuk di kita lah. Ya, mungkin dari awal, dari pembukaan, dari saya misalnya tadi apa, ada cerita tentang tiba-tiba Gajah Singa, tiba-tiba bisa aja kan? Anda tulis saja mengenal Jasinga, tulis. Jadi calon Bupati Jasinga kira-kira. Camat Jasinga, sok didukung PUI Jabar. Nyalonkan ka ditu. Kayak kurang diabarikan orang lebih sadeng ke kampanye. Jadi di setiap peristiwa, ini lisan jurnalistik kembali lagi. Berita adalah laporan peristiwa. Kalau nulis berita atau rilis, berita yang ditulis oleh Humas disebutnya rilis. Press release itu berita yang ditulis oleh Humas. Kalau berita adalah laporan peristiwa yang dibuat oleh wartawan. Nah, berita yang dibuat oleh Humas disebutnya rilis. Di zaman sekarang, Humas tidak butuh wartawan. Di Amerika sudah ada. Sorry, PR, we do not need you anymore. We don't need you anymore. Sorry Humas, sorry wartawan. Kami nggak butuh Anda lagi. Kenapa? Karena setiap lembaga sekarang punya media sendiri, punya web, punya media sosial. Sedangkan situs berita sama-sama web kan? Tinggal pinter-pinternya aja ngisi konten. Kita akan yang populer. Bahkan sekarang kalau Detikom, Liputan 6 nulis agama, nulisnya NU online, ngutip NU online, ngutip Muhammadiyah, ngutip Persis, ngutip PUI satu-satu nanti. Ya kan? Jadi kita dikutip. Misalnya, suka ada tulisan kan, bacaan puasa sunnah ada ya? Yang nulis Detik. Enggak yakin saya itu. Portal Detik benar kan? Dikutip dari muhammadiyah.co.id. Dikutip dari persis.org. Nanti dikutip dari situs PUI Jabar. Hendra mengatakan, Ustaz Hendra mengatakan, Ustaz Nasrul mengatakan gitu nanti mah. Jadi hub. Jadi wahai kawan-kawan PUI kader seluruh Indonesia, seluruh Jawa Barat terutama, isi itu website, isi, udah kita bikin pelatihan internal deh, kumpul, bukan pelatihan. Kita agendakan ketemu kapan, kumpulin Humas yang di Bandung, soklah sejam 2 jam. Ya, saya masih siapkan kopi kapal api kayak. Ya, Sabtu atau Minggu kapan gitunya. Ya. Atau tahun umumkan di dia karekam. Ya kita akan perkuat kehumasan kemediaan ini ya, karena memang tugas saya sebagai Detinwil. Saya tidak akan lapor ke Pak Samsi, pokoknya saya melaksanakan tugas langsung dah. Evaluasi dan supervisi. Evaluasi kan ngeritik, supervisi ngebina, pas lah. Ya. Jadi Pak Samsi jangan bilang saya nggak kerja ya, saya kerja. Jadi tolong dicairkan gajinya. Lagi kita ke Pak Samsi gede-gede telepon ke orang. Baiklah, sama orang Bogor iya. Lanjut. Picture itu adalah tulisan yang bergaya sastra, berisi human interest, tips, profil. Jadi bikin biografi itu picture. Pokoknya tulisan itu berita lain, artikel lain, itu picture gitu inti nama. Nah, sedangkan opini atau artikel itu adalah tulisan yang berisi pendapat penulisnya. Jenis-jenisnya ada artikel. Nah, artikel ini tulisan opini yang ditulis oleh siapa saja, itu artikel. Kalau kolom itu artikel ditulis oleh pakar, maka kolom Ajumadi Arda, kolom pakar-pakar lah, ulama-ulama dah. Kolom Miftah Farid, kolom misalnya M Nasir ya, itu. Jadi kolom adalah tulisan yang dibuat oleh pakar. Lalu tajuk rencana artikel yang dibuat oleh redaksi, editorial. Tajuk rencana itu editorial, itu opini yang dibuat oleh redaksi. Kan redaksi wartawan tidak boleh beropini ketika bikin wartawan. Lalu bagaimana mereka menyatakan sikap? Di tajuk. Kalau ini wartawan, nulis artikel tersendiri. Di berita mah jangan ada opini. Tiba-tiba di artikel, kalau sekarang mah udah beda lagi gayanya, gaya media sosial kan. Memalukan, apalagi miris. Itu sebetulnya tidak boleh, karena itu sudah beropini.
Nah, karena sekarang dipengaruhi oleh media sosial, makanya sekarang adalah the death of journalism. The death of good journalism disebutnya. Kematian jurnalisme yang baik. Kalau para pakar di Eropa sana sudah sering diskusi dengan saya. Cuma mereka nggak dengar saya dan nggak tahu bahwa saya baca. Mereka bahas, saya baca. Mereka ikut saya diskusi. Jadi ada good journalism. Jadi umpan klik itu yang judul dengan isi beda itu disebutnya bad journalism. Bad journalism. Bahkan ada yang nyebut rubbish journalism. Jurnalisme sampah. Karena memang sampah. Ketika teman saya di sebuah situs ya, eta berita situs ente, Kang kalau dibaca eta sampah. Redakturnya yang bilang. Jadi tujuan eta pakai mesin pencari. Oh iya benar. Itu akibat karena nulis di media online di web, dua kan audiennya. Google sama manusia. Supaya nomor hiji terus di Google, dimainkan SEO-nya. Salah satunya adalah bermain link, bermain kata-kata. Jadi itu salah amat kan, itu strategi marketing. Dalam kajian di Eropa disebutnya ada istilahnya simply economic. Jadi clickbait journalism itu simply economic. Simply itu bahasa orangnya pokoknya mah demi duit gitu. Demi duit gitu. Alasan ekonomi. Karena mereka butuh AdSense, butuh Google AdSense. Ya AdSense itu kalau dimatikan oleh Google, enggak ada YouTuber kaya, enggak ada. Mereka dari AdSense. Situs berita dari AdSense, blogger seperti saya dari AdSense. Saya pernah dapat sebulan 9 juta dari AdSense. Saya bisa buktikan. Karena ada itu kan Western Union kan? Ada. Ya. Dulu saya ke kantor pos tanggal 21. Ya. Nggak bilang-bilang ke orang rumah. Lama-lama ketahuan. Jadi hanya ngilu. Lanjut ya, jadi feature. Nah, kemudian kan memang sudah udah habis nih, tinggal 2 lagi ya. Apa itu persuasi? Persuasi itu mengajak, membujuk, definisinya. Ini definisi artinya gini ya, mengubah sikap. Tapi ada teksnya. Nah, bujukan nih. Ini sudah teknis ini. Menggunakan kata bujukan, penting, harus, pantasnya, atau imperatif. Jadikanlah, hendaknya, waspadalah. Jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya. Misalnya gini, mengapa Allah menurunkan surat Al-Asr? Karena pada saat itu, waktu sore dianggap sial oleh masyarakat jahiliyah. Waktu sore adalah waktu-waktu nongkrong, persis seperti sekarang, misalnya gitu kan. Cuma dulu mah saling membanggakan keturunan segala macam, terjadi perselisihan, perang, munculnya ucapan, wah sore itu waktu sial. Turunlah wal asri innal insana lafi khusr. Yang sial itu bukan waktu ente manusia. Kira-kira gitu ya. Jadi itu ketika kita jadi persuasi itu tidak mesti harus menggunakan teks-teks ini juga, tidak mesti. Ini makan secara teoritis lah ya. Intinya sih ketika kita ada dalam bahasan teks persuasi ada, ketika kita mengajukan mengungkapkan argumentasi yang valid, yang kuat itu juga sudah dakwah. Sudah mengubah sikap seseorang. Ketika kita tunjukkan bahwa yang memulai peperangan adalah Yahudi, ada data sejarah yang kuat, kita tinggal pilih tokoh mana yang dipercaya oleh mereka, kita pilihkan. Nih, Anda percaya sama siapa? Sama anu, pilihkan. Ngomong. Itu namanya dalam iklan testimonial ya. Maka mereka akan terbuka, oh iya ya, Islam itu agama damai ya, cinta damai. Iya, mana ada ajakan peperangan? Enggak ada. Ya. Turun perang itu ketika diperangi. Ya. Apa ayatnya gimana? Karena Anda sudah diperangi, wahai orang mukmin gitu kan? Perangilah mereka. Karena Anda diperangi. Ya kan enggak diperangi, damai-damai saja. Makanya misalnya seperti Ahmadiyah, Syiah gitu kan? Ya kalau enggak macam-macam sama Muslim ya enggak ada masalah, silakan aja. Yang Yahudi, yang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik kita biarin tah. Enggak apa-apa toh kita bertetangga tah. Ya karena mereka enggak macam-macam sama kita. Lah ini Syiah Ahmadiyah macam-macam sama kita. Ya kagak dian kita. Ingat. Prinsip kita adalah lu jual gua beli. Ini kenapa jadi ceramah? Provokasi ini. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak ya itu mah bubu aja. Jadi dengan tulisan kita tidak mesti berbudah-budah, ngabudah seperti ini. Ya, dengan tulisan kita bisa bergerak dalam senyap.
dan menggerakkan rasa dan pikiran dengan kata-kata kita. Tadi di sesi pertama ada istilah mengubah dunia. Yang maksudnya mengubah pikiran, mengubah sikap. Karena inti dakwah itu sebetulnya taghyir. Ya, mengubah kan, perubahan. Mengubah pola pikir, mengubah sikap, mengubah keyakinan, mengubah cara ibadah dan sebagainya. Maka kita ubah dengan teks. Pesantren kayaknya nggak akan ada kalau nggak ada kitab kuning, betul? Karena ada kitab kuning, ada penulis, maka ada kitab kuning. Ya, ada kita tahu Nahu Sorof, kita tahu ada tafsir, kita tahu Hamkam, kita tahu Yusuf Al-Qaradawi, kita tahu Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan dan lain-lain. Karena para ulama mengabadikan ilmunya dengan menulis. Ketika kita ada niat menulis, ada niat saja insya Allah sudah Allah tulis sebagai kebaikan. Karena itu kata Ustaz Jumadi dalam sebuah ceramahnya. Demikian, waktunya sudah habis. Ya, bolehlah tanya jawab kalau ada. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada pemateri Pak Asep Romel. Ya, kalau saya seringnya Pak Romel aja, karena keseringan. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Kita buka tanya jawab 10 menit terakhir menjelang sholat asar. Silakan. Ya, boleh dipancing dari sini juga boleh. Ya. Kang Hendra, Kang Nasrul, Kang Jung boleh. Ya, Kang Hendra, mangga silakan. Ya, baik. Terima kasih Kang Romel yang luar biasa nih penjelasan yang sangat detail menurut saya ya, sangat jelas, rinci apa perbedaan. Dan saya baru ngeh juga tentang artikel, feature itu apa sih gitu. Kalau saya kan jadi penyiar juga pernah ya di radio MK gitu. 8 tahun juga. Itu ada juga insert gitu kan. Ada adlibs dan sebagainya macam. Dan itu memang dasarnya dari penulisan, dari tulisan dulu. Nah, yang saya tanyakan, sekarang teknologi berkembang, zaman tambah maju, selain tulisan, ya sekarang muncul yang namanya istilahnya emoticon, simbol ya. Jadi ada yang huruf, ada yang simbol. Yang kedua juga ada audio dan ada visual. Ya, tulisan bagian dari visual juga kan. Jadi gabungan audio visual jadi video, kemudian ada khitobah lah, ceramah ya. Nah, akankah tulisan itu tergeser dengan adanya perkembangan zaman sehingga banyak orang, apalagi sekarang dengan adanya YouTube, TikTok, orang lebih sering nonton dibanding nulis ya. Gitu. Tapi apakah itu akan tergeser, hilang atau tetap ada dasar dari semua komunikasi semua itu dengan tulisan tadi? Itu. Ya, luar biasa Pak Hendra atas pertanyaannya. Barangkali mau langsung dijawab, pemateri silakan. Langsung. Dalam sebuah artikel ada judul begini. Don't underestimate with blogging. Artinya jangan anggap remeh blogging, garis miring writing. Blogging itu identik dengan nulis. Dan saya setuju. Karena ketika Anda upload video ke YouTube, ada judul, ada deskripsi. Coba lihat jatah berapa karakter yang dikasih oleh YouTube. 5.000 karakter, saudara. Coba cek. 5.000 karakter. Yang sering kita tulis kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang judul doang. Padahal itulah kekuatan video kita. Itu strategi biar video kita populer. 5.000 jatahnya teks. Anda bikin podcast di Spotify, di Anchor FM. Episode, judul, deskripsi kan? Ada jatah di situ. Berapa? Minimal 800 kata. Tetap harus nulis. Anda bikin foto. Apa foto mau dipang-pang begitu aja? Kagak kan? Ada caption, ada keterangan foto. Jadi writing is basic, dasar. Dan ingat, alamal insana bil qalam. Alladzi allama bil qalam. Alamal insana malam yang kolam tulisan. Jadi enggak. Prediksi saya konten itu ada 4. Teks, gambar, audio, video. Digabung multimedia. Jadi selama salah satunya ada, maka yang lain akan tetap ada. Karena video tetap butuh teks, audio butuh teks.
Dan teks juga butuh dukungan. Biar lebih menarik kan butuh dukungan. Nah, ya. Ya. Nah, ketika ada komen kan? Iya, sampai begitu ada video rame, kemudian nggak ada keterangannya, si penonton bercanda kan? Kemarin teman gua upload video tanpa judul, tanpa keterangan, besoknya mati gitu. Itu kan maka buru-buru jawab kan? Lah iya komen kan gitu. Jadi iya. Terus terang aja ketika lihat gambar, lihat video yang nggak ada teksnya kan kita nyarinya ke komen. Barangkali ada netizen yang baik hati menjelaskan kan itu. Tulisan. Itulah khobarnya. Basic, writing is basic. Bahkan untuk humas Kang Hendra, untuk humas itu boleh baca buku-buku humas, di buku saya juga ada. Boleh baca buku-buku humas karangan orang luar negeri gitu ya. Menulis itu adalah keterampilan pokok. Traditional skills sebutnya. Keterampilan, jadi gini. Bahkan ada ungkapan gini. Lebih baik pilih orang jahat tapi bisa nulis, kira-kira gitu. Lebih baik pilih orang jahat tapi bisa nulis daripada orang baik tapi tidak nulis untuk jadi humas. Sakituna, nempi kaki itu aku penting nulis karena memang si humas harus bikin rilis, bikin profil, mungkin juga bikin naskah pidato pimpinannya, bikin surat, bikin dan sebagainya. Jadi writing itu basic. Ya, pertanyaannya ini pertanyaan yang ke 200 berapa kali gitu ya. Sering yang nanya itu Kang Hendra, sering. Karena saya di belakangan ini saya sering bicara tentang konten kreator. Konten kreator itu identik dengan vlogger, dengan YouTuber. Saya bilang yang namanya konten itu ada 4, teks, gambar, audio, video. Yang membuat teks tulisan, writer, blogger. Itu konten kreator juga. Konten kreator tulisan. Fotografer, desainer grafis itu konten kreator gambar. Lalu penyiar, podcaster itu konten kreator audio. Yang bikin video, vlogger, YouTuber itu konten kreator. Jadi konten kreator itu ada 4 jenis berdasarkan jenis kontennya. Maka humas pun, PUI pun selain punya website, punya majalah, ruangannya sudah banyak ini, salah satunya kita sulap jadi video. Ya, PUI TV Jabar kita bikin, kita podcast, ya. Saya jamin dengan budget di bawah 1 juta jadi video. Kalau nggak percaya main ke studio saya di rumah. Yang tadi itu. Modalnya kan kamera, nu ditata mah bagian belakang we hongkul, gigireuna mah ya ucing kersarara gitu masalah da teu kasorot. Jadi yang penting belakangnya, backgroundnya kan bisa green screen kayak gini. Tapi green screen kurang bagus karena yang bagus itu yang alami. Yang alami, bikin aja wallpaper foam. Wallpaper segala macam gitu ya. Kita bikin. Jadi agenda kita bertambah lagi ya, internal. Ya. Asal antarkan balik. Oh ya. Bagaimana cara menghilangkan takut salah bagi tadi sudah disampaikan. Menghilangkan takutnya, menghilangkan perasaan susah memang ya. Urusan rasa memang berat, Bu, ya. Tadi itu sudah terjawab dengan kata-kata tadi. Jangan merasa takut salah. Perasaan takut salah itu kesalahan. Karena yang gini. Karena tugas penulis, saya ulang berarti. Tugas penulis adalah menulis. Nu ngabas yang membagus-baguskannya, anu ngabagus-bagusna editor. Yang membagusinnya editor atau redaktur. Nah, kalau editor tidak sempat membagus-bagusin, jeleknya tulisan penulis akan ketahuan. Itu pernah diintisabi. Tadi edit saya lolos. Karunya teh kawan-kawana. Bari heureuy di tulisanna teh hehehe segala ada. Di sanggana kan bang saya baca, saya enggak baca, buru-buru cetak. Dan memang tugas wartawan begitu, dia meliput bikin. Jelek atau kagak, pokoknya gua udah ngelapor ini. Ini demo jam sekian, ngomong ini, selesai gini, ini dah, terserah lu, susun gimana. Gitu. Kasarnya begitu. Penulis juga begitu, Ibu. Jadi kita nulis saja. Nah, bagaimana menghilangkan perasaan takut salah yang tadi ya. Selain prinsip penulis pemula, jangan takut salah, blogging sekarang. Silahkan blogging, dijamin dari hari ke hari tulis kita akan terampil menulis. Ya.
Karena teknik menulis itu, cara nulis itu ada 3. Menulis. Di video saya tadi itu 10 ada gambar. Ya. Itu semuanya menulis. Writing. Jadi nggak ada teori menulis, sebagaimana nggak ada teori berenang. Harus nyemplung langsung ke kolam renang yang ada airnya. Jangan kosong, nyemplung kolam renang kosong, jeduk. Jadi kalau kita nggak nulis, nggak bisa nulis, maka bikin blog, ceritakan pengalaman. Sekalimat 2 kalimat buktikan. Saya sudah banyak bukti. Sudah banyak bukti. Terakhir ada kepala sekolah di sebuah daerah nganuhun-nuhunkeun, nganggap saya guru. Hatun nuhun guru. Dia jadi kepala sekolah terbaik. Gara-gara apa? Dia aktif nulis dan diawali dengan blogging. Sekolahnya juga punya blog. Begitu dia bisa blog, dia bisa bikin blog sekolahnya, bisa bikin blog LPM kelurahannya, bisa bikin blog RT RW-nya. Jadi orang hebat dia. Bukan orang hebat. Bermanfaat, anfa'uhum linnas. Dari blogging. Jadi dari nulis itu basic tadi, kembali ke basic. Jadi just go blog. Ging. Ing-nya terhambat. Just go blog. Goblok wasit. Ya, wasit goblok. Wasit Persib sok goblok. Just go blogging. Maksudnya bikin sekarang. Panduannya adalah buka blogger.com, bikin blog. Di Romel T Media di akun YouTube ada videonya tentang cara bikin blog, boleh dicari Romel T Media nama kanalnya. Dan isi dengan tulisan pesan kesan Anda tentang pelatihan kita hari ini gitu ya. Nanti yang terbaik akan dikasih hadiah buku nih oleh Kang Hendra nih. Ya Kang Hendra punya 2 nih buku ini. Humas online. Buku Humas Online ini temennya Bang Kadir kalau nggak salah ini. Klik Nur Setio. Klik, pohon diklik ngaran teh. Klik. Demikian ya, saya tutup ya. Sudah menjelang maghrib, harus berbuka puasa. Baik, teman-teman, kawan-kawan, terima kasih yang offline maupun online. Saya tentu harus mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang tidak berkenan, baik substansi maupun redaksi, baik isi maupun gaya. Saya ayana kieu urang kalong mah, urang leuliang mah. Ada orang leuliang teuing nya pokona mah Romel mah kieu da hampuraeun. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada pemateri kedua. Setelah pemateri kedua, alhamdulillah selesai juga sesi kita pada acara public speaking, public relation chapter 2, how to be productive writer. Insya Allah kita akan jumpa kembali nanti di acara workshop ketiga insya Allah, chapter 3. Dengan materi dan narasumber yang berbeda. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun ada sesuatu tentang narasumber, bisa langsung menghubungi ke Facebook beliau atau ke medsosnya beliau, Romel Tea. Ya, begitu. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir pada acara kali ini. Kita akhiri faida azamta fatawakal 'alallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.